Gisel. Sore. Selamat bertemu kembali di podcast A. Kali ini kita akan membicarakan mengenai selebritas, pesohor. Nama dalam kamus itu pesohor. Para bintang-bintang terang di dunia akademi. Ini topik yang tidak terlalu umum, satu. Kedua juga gak usah berat-berat. Ini kita ngomongin pesohor sama seperti kita bergunjing tentang bintang ini dan bintang itu. Meskipun nanti kita lain. ya di dunia musik, film gitu, sama dengan kegembiraan dan rasa ingin tahu yang sama. Gitu, itu tema hari ini. Mungkin saya perlu kasih sedikit pengantar dulu di depan. Selama ini kita berpikir bahwa dunia selebritas itu hanya ada di ranah kehidupan populer ya, yang di media massa, di televisi, seperti yang tadi aku sebut, di dunia musik, film, buku, ada penulis yang populer, ada pesohor-pesohornya di dunia buku, dan lain-lain, sampai dengan politik mungkin. Pemimpin-pemimpin, ada yang pemimpin pesohor, ada yang tidak. Tapi kita jarang berpikir bahwa dunia seperti itu, dunia di mana ada orang yang dielu-elukan, yang kerlingan matanya saja dinanti-nantikan para penggemarnya, itu ternyata ada di dunia akademia. Itu dia. Yang kita kira adalah dunia yang kaku. Iya, dengan lampu-lampu yang redup gitu ya, di mana orang berjalan dengan menunduk dan diliputi oleh pikiran-pikiran berat. Ternyata tidak juga. Ini dunia yang sama dengan dunia di luar sana. Ada pesohor-pesohornya, ada orang-orang yang tergila-gila, dan ada kegilaan-kegilaan di dalamnya. Pesohor-pesohor itu bisa beredar di banyak tempat. Di satu forum akademia ke loncat forum akademia yang lain, didengarkan banyak orang, diminta bicara tentang hal-hal yang dipandang menjadi keahliannya, dan dibayar mahal, biasanya dibayar untuk mahal. Berbicara. Hanya untuk berbicara dalam 1,5 sampai paling lama 2 jam. Itu bisa dibayar mahal. Untuk Indonesia itu bisa mencapai angka belasan juta sekali ngomong dalam durasi sekian itu tadi. Dengan anggapan bahwa dia tahu apa yang dia bicarakan. Nah, ini selebritas pengetahuan itu tentu tidak bisa mengabaikan kriteria tahu ya. Jadi dia tidak sekedar pesohor karena dikenal, atau pesohor karena banyak tampil gitu. Atau karena berbeda dari yang lain, nggak bisa. Tetap dia harus tahu. Namun justru di sanalah persoalannya adalah, apakah dia benar-benar tahu yang orang kira dia tahu atau tidak, atau selebritas bekerja dengan caranya sendiri, membentuk persona-personanya sendiri yang sudah terlepas dari dunia pengetahuan yang sebenarnya. Nah, itu yang akan kita bicarakan hari ini. Sebelumnya ini kan tema yang kalau saya pribadi, saya bahkan tidak ngeh bahwa ini tuh ada yang namanya superstar atau selebriti di dunia akademis gitu. Karena saya nggak tahu ya kenapa saya nggak ngeh, Pak. Mungkin saya kira itu sesuatu yang tidak penting bagi dunia akademis. Saya kira. Karena itu kan ketenaran, terus apa ya, popularitas bisa dibilang nggak? Ya, popularitas yang menurut saya itu nggak penting di dunia akademis. Tapi yang penting adalah kita bisa mempertanggungjawabkan atau kompetensi lah. Kita berkompeten tanpa nggak mikirin saya terkenal apa enggak lah. Saya kira tuh kayak gitu. Tapi ternyata Pak Ino waktu itu bilang ternyata ada yang kayak gitu, sama seperti bidang-bidang lainnya. Apa ya, kriterianya mungkin beda.
cara dia mencapai titel superstar itu bisa berbeda. Misalnya di dunia musik, ada yang dibilang ini superstar tapi di ranah pop. Tapi ada juga dia dibilang superstar tapi di ranah misalnya festival-festival. Itu juga ada ternyata di akademis. Ada. Saya nggak tahu Pak kriterianya tuh Ya. apa dan terbagi menjadi apa saja kira-kira. Ya sebetulnya saya juga nggak ngerti-ngerti amat sih dunia ini. Bapak superstar apa bukan? Oh, jelas bukan. Aku bahkan di luar tata surya mungkin ya. Aku juga nggak tahu banyak tentang apa ya, forum-forum atau kriteria-kriteria kayak gitu. Tapi ada yang sama. Pesohor-pesohor di dunia akademia maupun di dunia populer itu yang sama adalah dia harus menarik perhatian dan diikuti oleh banyak orang. Oke. Unsur banyak orangnya itu sama, harus. Kriteria pertama kira-kira itu. Ya, selama ini kan kalau dunia pengetahuan itu tidak bisa dilepaskan dari jargon-jargon. Istilah-istilah yang sangat teknis yang digunakan oleh para spesialis gitu loh. Okay. Kamu kan nggak bisa menggantikan misalnya birama dengan istilah lain. Itu istilah teknis di dunia musik. Dan banyak lah. Ada ratusan istilah teknis di dunia musik yang nanti kalau musik barat dengan musik bukan barat itu beda lagi gitu. Dan yang kamu kira sama ternyata tidak gitu. Kan penuh dengan itu ya, dengan teknikalitas, jargon, pengetahuan-pengetahuan yang sangat spesialis. Yang membuat sebetulnya kamu bahkan nggak bisa ngomong dengan tetangga sebelahmu. Kamu ahli misalnya saya ahli komunikasi, tapi komunikasi yang saya maksud itu hanya di wilayah komunikasi massa dan lebih-lebih komunikasi massa yang visual. Saya bahkan nggak bisa ngomong sama teman saya yang ahli komunikasi massa tetapi teks tulis. Nggak nyambung, nggak ketemu, saking spesialisnya. Dan itu yang biasa lah di dunia akademik kan kayak gitu. Nah, superstar kan nggak bisa kayak gitu. Untuk punya pendengar banyak, untuk punya pengikut, pengikut lah, ya khalayak atau pendengar, penonton, ya pengikut pikiran gitu. Kan dia harus bicara dalam istilah yang lebih umum. Tapi juga mereka melayani minat umum kan, melayani rasa ingin tahu orang banyak gitu ya. Dan harus bicara hal-hal yang menjadi minatnya orang banyak, bukan minatnya para spesialis ini tadi kan. Soal kriteria tadi menjadi berbeda di sini ya. Bedanya kalau di pengetahuan meskipun dia bicara untuk orang banyak, tapi juga dia harus diakui dong dalam pengetahuan yang dia klaim sebagai kompetensi dia. Nah itu, tapi ya mungkin kalau di musik orang pesohor ya tetap harus bisa nyanyi gitu ya. Mungkin juga tergantung di bagian mana. Terus tadi kamu mengatakan dia menjadi pesohor melalui jalur yang mana? Jalur festival yang lebih itu. Lebih pendengarnya lebih spesifik gitu kan? Kalau festival kan. Atau jalur media massa yang lebih populer. Ya tak pikir yang kita bicarakan lebih yang ke media massa. Kalau di dunia akademik. Karena kalau orang yang menjadi terkenal di dunia konferensi kayaknya nggak tepat dibilang pesohor deh, meskipun mereka sangat terkenal. Karena mereka tetap berbicara kepada spesialis-spesialis dengan minat-minat yang sangat khas gitu. Berarti Pak tadi kan Bapak bilang didengar oleh orang banyak dan mengikuti ibaratnya kemauan kali ya, atau yang mudah dimengerti oleh orang banyak gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan si superstar di bidang akademis ini juga dikenal oleh orang awam yang tidak ada di bidang akademis. Justru poinnya dan kadang-kadang kelebihannya ya. Kini kita nggak bisa bicara, kalau ilmuwan harus
harus nggak peduli dengan perhatian orang banyak kan, nggak gitu juga. Justru kelebihannya kenapa mereka jadi superstar adalah kemampuan mereka untuk membicarakan hal-hal yang esoterik gitu ya, yang sangat sangat khas dan mendalam untuk dibicarakan kepada orang banyak dan relevan dengan kehidupan orang banyak. Itu kan tidak mudah dan mereka bisa. Misalnya bagaimana kita membicarakan riset tentang saraf otak yang sudah berkembang sangat panjang dan mengaitkannya dengan apakah orang zaman sekarang bahagia atau enggak. Mereka bisa melakukan itu, sementara orang-orang yang puluhan tahun bekerja di lab itu nggak bisa, meskipun mereka mengetahui mereka hal yang sama. Ya. Kayak gitu. Ini nggak tahu sih Pak, apakah ini nyambung dengan yang kemarin kita omongin, yang kita bilang tentang komunikasi ilmu pengetahuan itu, salah satunya adalah melalui si superstar. Itu kemampuan sih Pak, menerjemahkan dari sesuatu yang rumit, terus mengkomunikasikannya kepada masyarakat awam yang nggak tahu sama sekali tentang itu gitu. Itu kan memang perlu keahlian komunikasi kali ya. Itu yang belum ada kali, cuma di Indonesia itu sangat jarang. Ya, jarang sekali. Kalau di luar, apakah sudah ada waktu itu MIT ya kalau nggak salah. NASA? Sebetulnya kan kalau peran tradisionalnya itu dijalankan oleh media massa. Media massa adalah sarana untuk menyampaikan apa yang ada di dunia ilmu pengetahuan ke orang banyak. Siapa yang menerjemahkannya? Biasanya wartawan. Wartawan ini ya bisa dia punya pendidikan spesialis. Misalnya kamu dulu dari biologi terus jadi wartawan, terus kamu nanti akan menulis, ditempatkan di divisi sesuai dengan latar belakang saya. Atau kamu dari fisika atau apa gitu. Bisa kayak gitu. Dan umumnya wartawan-wartawan inilah yang menerjemahkan ilmu pengetahuan untuk awam. Nah, kalau di sini masalahnya kan media massanya nggak terlalu punya minat dengan isu-isu ilmu pengetahuan. Tidak secara teratur berupaya menerjemahkan capaian-capaian ilmu pengetahuan untuk disampaikan ke orang banyak, kecuali yang punya nilai publisitas kayak misalnya menang lomba apa atau aneh sekali sehingga menarik minat orang banyak, menemukan sesuatu yang nggak pernah orang duga ya, yang kayak sensasional gitu mungkin ditulis. Tapi kalau yang lebih normal, yang lebih itu nggak terlalu. Yang tradisional itu yang kedua ilmuwannya. Ilmuwannya sendiri yang memberi tanggung jawab kepada dirinya sendiri untuk menyampaikan apa yang dia temukan kepada orang banyak. Ada dua pendapat mengenai ini. Pendapat yang pertama mengatakan, oh ya betul, itu tanggung jawabmu karena kamu kan pakai duit pajak. Jadi bagian dari tanggung jawabmu untuk mengembalikan duit pajak masyarakat itu kepada masyarakat melalui temuan-temuanmu dalam bahasa yang bisa dicerna oleh orang banyak. Pendapat yang kedua mengatakan bukan tugas ilmuwan untuk mengetahui itu. Itu tugas publisis, itu tugasnya para penyadur, para penulis. Ilmu pengetahuan tugasnya mengungkap yang tidak diketahui. Itu saja sudah capek. Apalagi ditambah kemampuan yang mereka nggak dibekali loh. Orang sekolah ilmu pengetahuan itu nggak dibekali cara ngomong bahkan. Kalau kamu lihat konferensi-konferensi itu slide show-nya itu kayak gitu loh. Ya wajar lah, mereka memang bukan anak desain, nggak bisa dong dituntut bikin slide yang bagus. Bukan public speaker juga. Bukan, mereka juga nggak peduli apakah pendengarnya bosan atau tidak bosan, karena asumsinya kan gini, kita mengerjakan hal yang sama, kita berminat dengan hal yang sama, saya menemukan sesuatu, tugasmu lah untuk mendidik dirimu sendiri apakah yang saya temukan ini bermakna atau tidak gitu. Jadi bukan tugas saya untuk membuatmu berminat atau tahu atau apa, ya itu tugasmu gitu. Tugasku hanya untuk menceritakan apa yang sudah aku lakukan, kan asumsinya kayak gitu. Tapi Pak, kalau misalnya seorang ilmuwan dia dengan inisiatif sendiri membuat entah apapun itu, terus dia mengkomunikasikan kepada masyarakat, terus masalah
legitimasi atau dia layak atau tidak gitu untuk memberikan itu, berarti dia harus punya reputasi dulu di bidang ilmu pengetahuan. iya. Ya. Kan nggak bisa dong semerta-merta gitu. Ya. Terutama kalau kita ngomong para pesohor di dunia ilmu pengetahuan, nggak bisa. Tetap pertama ya kamu harus punya ijazah dulu. Nggak cuma itu kan? Iya, ijazah pada level tertinggi Ya. gitu, nggak sembarang. Dan kadang-kadang dari tempat tertentu yang diterima sebagai tempat yang otoritatif ya, yang punya reputasi baik gitu. Terus kamu juga harus melakukan atau berhasil mencapai yang diakui oleh orang lain. Ini loh temuan saya yang penting. Nah, itu kan harus dipublikasikan di tempat-tempat yang top gitu. Terus kemudian itu juga harus dibaca oleh orang-orang, diterima sebagai benar oleh orang-orang lain gitu. Ya kayak gitu-gitu kan harus dilalui dulu ya sebelum kamu bisa beredar di banyak tempat yang lain, karena pintunya baru bisa dibuka kalau kamu sudah punya passwordnya kan. Iya, makanya ketika misalnya dia ibaratnya melegitimasi diri dia sendiri, berarti kan pertanyaannya apakah dia benar-benar tahu apa yang dia anggap tahu kan lah gitu. Kayaknya banyak deh Pak, wartawan dan jurnalis sepertinya salah satu bidang yang mungkin mereka sudah lama berkutit di tema itu gitu. Politik kan banyak yang sudah banyak, dia sudah lama banget di dunia politik, kemudian dia menjadi jurnalis berapa puluh tahun dan akhirnya dia meresearch tapi nggak bisa dibilang researcher karena dia sebetulnya meliput aja. Iya, gitu. Cuma pengetahuannya udah luas dan panjang. Kayak gitu. Tapi kan itu juga tidak bisa masuk di dalam superstar akademis. Lagi-lagi hanya karena dia tidak ada entah titel atau milestone di dalam dunia akademis kan. Ya. Aku kira ada banyak ya blog yang besar kayak misalnya Wired. Itu satu blog besar yang ya sebenarnya ada majalah cetaknya juga kalau aku nggak salah. Wired itu termasuk salah satu media yang tadi saya bilang bisa dibilang seperti itu. Dia punya kolom khusus untuk kayak ginian. Jadi dia cukup mengikuti, misalnya ada wartawannya dia atau kontributor dia yang spesialis di bidang apa. Nah, dia akan rajin mengikuti perkembangan publikasi ilmiah di bidang itu dan menyampaikannya kepada. Tapi dia mengikuti, tapi dia tidak meresearch. Bukan. Tapi dia mengikuti perkembangan itu. Dia menyampaikan aja ke. Berarti balik ke yang tadi Bapak peran bilang media massa. Iya, peran media massa. Nah, terus kalau misalnya kayak Nat Geo, Pak, itu kan fotografer ya. Dia banyak menginikan fotografer, dan saya beberapa kali nonton wawancara dan segala macamnya fotografer Nat Geo yang dia itu researcher tapi juga melalui fotografi gitu. Apakah itu bisa dibilang dia juga di bidang akademis, superstar di bidang akademis, atau dia sama kayak tadi, dia adalah jurnalis yang mengikuti perkembangan dan membaca akhirnya? Kalau Nat Geo itu sejauh yang aku tahu ya, itu dia campuran. Karena sebetulnya Nat Geo itu juga mendukung ilmuwan-ilmuwan. Dia punya hibah dana untuk penelitian, dia punya penugasan penulisan yang ditugasi itu adalah seorang peneliti, bukan seorang penulis loh. Bukan seorang jurnalis. Bukan. Dia punya yang kayak gitu juga. Dia punya fellowship yang untuk peneliti beneran. Dan ini peneliti-peneliti yang bukan pesohor loh. Peneliti-peneliti biasa aja. Itu satu hal. Di sisi lain, majalah National Geographic dan National Geographic yang medianya itu ya punya penulis, punya wartawan, punya penyunting dan seterusnya yang bekerja sama dengan para peneliti itu juga. Jadi ini campuran lah ya. Iya. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu dia jurnalis Tempo, salah satunya, sama satu lagi. Tapi ini media populer banget sih, Vice.
Nah, kalau Vice di luar negeri, di UK sama di US, kalau saya nggak salah dia itu mengadaptasi sistemnya Nat Geo. Dalam hal dia bekerja sama researcher. Tapi researchernya tidak yang setara Nat Geo juga, Pak. Jadi lebih researcher yang muda lah. Gitu. Cuma kalau di Indonesia ternyata tidak. Apakah ada hubungan erat antara dunia akademis dan juga media massa? Karena si superstar ini ada juga salah satunya apakah karena media massa? Atau dia memang sudah dilegitimasi oleh akademis dan dia bergerak sendiri menjadi superstar? Bisa bahwa seorang bintang, seorang pesohor dari dunia akademik itu mendapat efek publisitas dari media. Bisa Efek jadi, berarti. ya. Tapi itu bukan syarat menurutku. Lagi-lagi di sini kita bicara pesohor dalam konteks pengetahuan sehingga tentu berbeda sekali dengan pesohor di bidang musik. Kalau pesohor di bidang musik kamu dikenal 20 juta manusia atau 50 juta manusia. Kalau di dunia akademik kamu dikenal 1.000 orang aja mungkin sudah bisa dibilang sebagai pesohor. Gitu. Ya, kan ini dunia yang tidak terlalu besar ya. Nah, yang perlu digarisbawahi itu popularitas itu tentu satu ciri pada pesohor. Kalau kamu nggak populer, kamu bukan pesohor. Ya, tentu saja. Tapi itu tidak cukup karena pesohor itu juga pekerjaan, tapi kayak sesuatu yang harus kamu lakukan terus-menerus gitu loh. Ya, karena kamu mendapatkannya dengan cara begitu, dengan cara hadir di berbagai kelompok, bicara dan didengar, maka kamu harus terus-menerus melakukan itu untuk mempertahankan status itu. Pesohor. Ya. Sehingga nggak cukup hanya populer, tapi juga kamu harus hadir di mana, diundang di mana, didengar siapa yang itu lintas kelompok pada level tertentu kan gitu ya. Artinya kalau kamu cuma populer pada lingkunganmu ya kamu populer aja, tapi kamu bukan pesohor sebetulnya karena kamu nggak kemana-mana lompat-lompat dan bicara gitu ya. Harus melakukan gitu juga yang itu tadi loh, yang orang yang mengerjakan ilmu sungguh itu nggak ada waktu untuk seperti gitu loh. Terus kalau misalnya saya tanya pandangan Pak Inong sendiri tentang pesohor di bidang akademis gimana Pak? Karena kalau di otak saya agak lumayan double job ya, maksudnya dia harus meneliti gitu. Dan dia harus mempertahankan reputasi sebagai pesohor ini. Kalau kamu mempertahankan terus statusmu sebagai pesohor dengan cara itu tadi ya kemana-mana bicara di kelompok yang berbeda-beda, tetapi kamu tidak bisa melakukan pekerjaanmu sebagai peneliti, maka kamu harus menutupnya dengan cara yang lain. Dan kadang-kadang cara apa nih maksudnya? Menutup kebutuhanmu itu kadang-kadang caranya nggak bagus gitu. Misalnya kamu kemudian mempekerjakan dalam tanda kutip atau memanfaatkan mahasiswa bimbinganmu untuk meneliti hal-hal yang seharusnya kamu teliti atau memikirkan hal-hal yang seharusnya kamu pikirkan dan seterusnya. Dan itu terjadi. Mereka yang sudah tidak sempat lagi meneliti tapi sempat menjadi pesohor, mereka memanfaatkan orang lain. Itu satu hal. Hal lainnya sebetulnya nggak masalah juga sih bahwa ada pesohor gitu ya. Cuma memang aku yang agak nggak terlalu srek itu dengan seorang pesohor itu kan lengkap dengan hal-hal lain sebagai atributnya. Misalnya gini, dia lengkap dengan ciri-ciri kepribadiannya ya. Satu, kemudian dia punya ciri-ciri retorik, berbicara dan bercerita, yang itu punya rumus-rumusnya ya, untuk kamu bisa didengar orang lain dan bicara dengan cara yang menarik banyak orang. Lagi-lagi kita harus bicara banyak orang dengan banyak latar belakang ya. Kamu harus punya kemampuan
mengemas, menceritakan, membuat pukulan-pukulan dramatik pada titik-titik yang sudah kamu persiapkan gitulah. Dengan lintasan cerita yang berakhir pada sesuatu gitu. Yang itu semua nggak cocok dengan dunia penelitian, dengan dunia pengetahuan. Pengetahuan itu kalau ditanya arahnya kemana sih, ya kita nggak ngerti juga. Bisa jadi kita berkutat pada pertanyaan yang sama bertahun-tahun tanpa janji jawaban gitu. Nggak cocok gitu loh sama itu. Perkembangan suatu disiplin juga nggak bisa diceritakan dengan cara yang kayak gitu. Sehingga kalau yang kayak gitu yang dikenal banyak orang punya harapan, oh berarti ilmu pengetahuan nanti bisa kayak gitu ya. Enggak gitu loh. Banyak hal yang kita tidak tahu, tidak bisa kita bikin kemasannya dengan cara yang kayak gitu. Kita nggak ngerti arahnya kemana. Tapi kita tetap butuh dukungan banyak orang. Dan kita butuh tetap memanfaatkan dana masyarakat melalui pajak gitu ya. Padahal nggak bisa dikemas dengan cara kayak gitu. Dan kalau kita harus diukur dengan cara begitu, nggak bisa. Nah, di sanalah nggak sreknya ya. Jadi ya ada penelitian-penelitian yang nggak menjanjikan, yang mungkin nggak menarik minat, nggak apa ya, nggak apa sih hubungannya sama kegelisahan orang banyak, ya mungkin nggak ada juga gitu. Tapi kan ukuran kemajuan ilmu pengetahuan bukan itu satu-satunya, ya itu baik dan penting, tapi bukan satu-satunya gitu. Banyak hal yang tidak kita tahu dan kita duga penting, jauh kemudian penting gitu. Orang lain yang akan mengatakan itu penting, para pelakunya saat itu bahkan tidak tahu apa pentingnya itu gitu. Tapi mereka tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya, yang sangat teknikal, sangat esoterik, dan mungkin hanya penting untuk orang tertentu aja. Ya itu kesenjangannya yang mungkin juga nggak, gimana jawabannya yang nggak ngerti juga, aku nggak ngerti juga. Aku ingat itu ada penelitian psikologi tentang orang-orang yang sangat kreatif, penulis, peneliti, pemusik, dan seterusnya itu. Kesimpulannya si peneliti tentang orang-orang kreatif itu adalah ternyata orang-orang kreatif itu betul-betul waktunya habis untuk mengerjakan apa yang mereka kerjakan, dan mereka nggak sempat lagi bahkan untuk ditanyai oleh seorang peneliti tentang apa yang dia kerjakan. Ditanyain aja nggak sempat loh, karena mereka terlalu sibuk mengerjakan apa yang menyedot perhatian mereka gitu. Mungkin caranya kali ya, yang tadi Bapak bilang menjadi pesohor atau populer dengan cara kemana-mana dan segala macam gitu, itu bukannya nggak mungkin dilakukan sih, tapi agak berat kalau di secara nalar saya gitu. Karena penelitian itu juga sesuatu yang memakan waktu, dan belum lagi kalau yang kedua bisa dibilang gini nggak Pak? Penelitiannya belum selesai, tapi sudah harus berbicara kepada orang. Sehingga sebenarnya belum bisa menjelaskan penelitian ini tuh juga ujungnya di mana. Jadi itu kayak proses tapi sudah dijelaskan. Jadi kayak tadi Bapak bilang akhirnya orang berasumsi nanti ini bakal jadi kayak gini, bakal jadi kayak gini. Tapi apakah itu buruk Pak ketika misalnya kita memberitahu kita sedang melakukan penelitian ini, kemudian orang berasumsi? Enggak, tapi juga tidak bijaksana kan? Kalau penelitiannya belum selesai atau belum mencapai titik yang bisa bermakna bagi orang banyak, udah diceritain kemana-mana, kan nggak bijaksana ya. Sementara bercerita kepada orang banyak itu kan butuh daya tarik, butuh akhir yang menyentak atau akhir yang memuaskan rasa ingin tahu. Nggak ngegantung. Iya, misalnya kalau di depan orang bertanya, ini aku ngutip salah satu presentasi di forumnya para pesohor itu ya, misalnya itu ada seorang peneliti yang bertanya, apakah ketuaan itu penyakit atau gejala alamiah? Selama ini orang berpikir ketuaan itu gejala alamiah, semua orang pasti tua. Tapi dia berpendapat tidak. Menurut dia ketuaan itu penyakit. Oleh karenanya kita bisa menyembuhkannya. Dan kalau ketuaan bisa ditembuhkan, maka kita akan menjemput keabadian. Nah, sebagai retorika itu kan
ya Itu sangat memikat wow, ya. iya. Dan dia menceritakan ini kayak Ya, gini. ya, oke. Tapi itu kalau dievaluasi oleh para peneliti di lab Aha. tentang unsur-unsur yang dia ceritakan, nggak akan seheboh itu gitu Iya. loh. Para peneliti yang di lab nggak akan berani ngomong seperti dia. Ya kan? Iya. Mereka pasti akan sangat berhati-hati menjelaskan hanya bagian-bagiannya saja. Iya. Dengan banyak kualifikasi ya, ini Dan berlaku banyak apabila kemungkinan. iya ini bisa berakhir ke sana dan kita tidak tahu akhirnya bagaimana. Iya. Pasti begitu kan Iya. kalau peneliti yang Iya. ngomong. Tapi ini kan dia bisa ngomong kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, ini loh kesenjangannya ini loh. Oke. Itu ada, itu bisa dicari di YouTube itu. Yang padahal itu belum. Iya, kalau dievaluasi di lab atau coba dilihat datanya gitu ya. Itu kayak syarat terms and condition berlaku gitu Pak. Cuma termsnya banyak. Kalau di preteli ya bangunannya jadi bolong-bolong sebetulnya, nggak sebagus tadi gitu. Iya. Ya, dan juga itu sebetulnya menjelaskan kenapa peneliti itu apa ya sering nggak terlalu suka ngomong sama banyak orang gitu. Nah, Karena orang banyak nanti akan menangkap apa yang aku katakan tidak seperti cara aku memahaminya gitu loh. Bahwa ini ada banyak syarat, bahwa ini aku harus sampaikan dengan cara yang sangat khusus dan kamu harus menerimanya itu kayak gini gitu loh. Jangan kemana-mana gitu. karena kalau orang pasti akan terus intinya apa, terus jadinya apa gitu. Sedangkan itu belum selesai dan itu sangat banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Nggak bisa simpulkan hanya dalam satu kalimat gitu. Pak Ino nggak tertarik menjadi pesohor di bidang? Nggak punya kemampuan aku untuk mengemas. Itu juga butuh keterampilan ya butuh ketahanan juga, ketahanan mental untuk berada dalam situasi itu terus-menerus. Ini ngobrol-ngobrol yang ngalor ngidul sebetulnya dan tema yang nggak umum juga, tersembunyi juga di belakang layar, tapi ada dan berkembang sebetulnya, terutama di zaman ketika orang bisa menjadi pesohor-pesohor mikro ya. Ya. Sekarang orang jadi pesohor nggak harus masuk TV, di YouTube aja bisa. Bahkan nggak harus di YouTube, di blogmu sendiri aja bisa gitu. Jadi ini sebetulnya berkembang. Dan mungkin suatu kali nanti kita bisa membicarakan contoh-contohnya yang di sini. Atau ngundang Pak, bisa nggak ya? Mungkin aja kalau si pesohor punya waktu. Iya. Ada, mungkin bisa nanti suatu kali ya. Kalau bulan-bulan dan bintang-bintang itu berada pada konstelasi yang sempurna, itu kayaknya bisa nanti kita undang ke sini. Sampai ketemu lagi pada episode yang lain tentang topik yang lain. Selamat sore, Sel. Selamat sore. Selamat sore pendengar.